Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Jadi video kali ini kita masih membahas soal bantuan paket internet dari Kemendikbud ya. Dan ada 18 hal yang harus teman-teman ketahui dan sering banyak ditanyakan oleh teman-teman mengenai bantuan paket internet dari Kemendikbud. Ya, apa saja? Yuk kita langsung simak. Yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan bantuan paket kuota data internet yang diberikan oleh Kemendikbud? Ya, bantuan paket kuota data internet yang diberikan oleh Kemendikbudristek ini adalah bantuan yang untuk menunjang pelaksanaan belajar dari rumah pada masa pandemi seperti ini untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosennya berupa kuota dan data internet selulernya. Kemudian, apakah kuota data internet dibagi menjadi kuota umum dan kuota belajar? Ya, keseluruhan bantuan kuota di tahun 2021 merupakan kuota umum yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh halaman aplikasi kecuali yang diblokir oleh Kemenko. Jadi, bisa semuanya kecuali yang diblokir oleh Kemenko seperti yang sudah dipaparkan di video sebelumnya ya. Jadi ada beberapa situs yang tidak bisa boleh digunakan atau terblokir yang tidak bisa digunakan, dan beberapa aplikasi game serta beberapa aplikasi video itu tidak bisa digunakan. Listnya bisa dilihat di video sebelumnya. Kemudian yang ketiga, apa saja rincian bantuan paket kuota data internet yang diberikan oleh Kemendikbudristek kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen? Yang pertama, rincian bantuan kuotanya itu dibagi menjadi 4 kategori ya. Yang pertama, peserta didik jenjang PAUD itu 7 GB per bulan, kemudian peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, itu dari SD, SMP, dan SMA, itu 10 GB per bulan, kemudian pendidik jenjang PAUD, jadi ini untuk guru ya, untuk guru PAUD dan untuk guru SD, SMP, SMA itu 12 GB per bulan, kemudian untuk dosen dan mahasiswa itu 15 GB per bulan. Nah, ini kuota yang diberikan oleh Kemendikbud untuk guru, siswa, dan dosen serta mahasiswa. Kemudian yang keempat, siapa yang berhak mendapatkan bantuan paket? Ya, mendapatkan bantuan paket ini ya. Penerimaan bantuan paket kuota data tahun 2021 berdasarkan pengajuan SPTJM yang sudah diperpal pada halaman Perpal Ponsel ya, untuk jenjang PAUD Dasmen, dan kuota Dikdi untuk jenjang pendidik perguruan tinggi. Jadi yang sudah diverifikasi oleh satuan pendidikan, kalau untuk dari PAUD sampai dengan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA itu di PAUD Dasman, di Perpal Ponsel, kemudian untuk jenjang perguruan tinggi itu di kuota dikti ya. Dan ini yang memperpal biasanya bagian tata usahanya nih ya. Terus ini nggak perlu lah ya. Ini kemudian yang kelima, kapan bantuan paket kuota data internet ini mulai? Kuota data internet dilakukan selama 3 bulan dari September sampai dengan November. Ya, bantuan disalurkan pada setiap bulan dan berlaku selama 30 hari sejak diterima. Jadi bantuan ini tidak dikumulatif, tidak digandakan ya. Jadi kalau misalkan kuotanya dikasih 15 GB kemudian dalam 1 bulan itu tidak habis, ya sudah berarti hangus, tidak dikumulatifkan. Kemudian bagaimana kalau ada yang nomornya berubah atau belum menerima bantuan paket kuota data internet? Nah, kalau untuk yang nomornya berubah dan belum menerima, silakan hubungi satuan pendidikan untuk mendapatkan bantuan paket kuota. Jadi nanti akan di-input ya. Begitu juga untuk yang mahasiswa, silakan hubungi tata usahanya ya, atau orang yang atau divisi yang memegang atau yang mengurus hal seperti ini ya. Kalau untuk di SD, SMP, SMA itu biasanya operator sekolahnya, silakan hubungi kemudian untuk diverifikasi. Dan kalau memang agak ribet ya hubungi wali kelasnya untuk yang jenjang-jenjang di SD, SMP, dan SMA ya, agar nanti wali kelasnya melanjutkan ke operator sekolahnya. Dan untuk yang di dikti dan untuk yang mahasiswa ya silakan hubungi TU-nya. Kemudian berapa lamakah masa berlakunya untuk bantuan paket kuota data internet ini setiap bulannya? Yang tadi ya 30 hari, kemudian terhitung sejak bantuan paket kuota data internet diterima oleh ponsel pendidik di peserta didik. Jadi misalkan dapatnya tanggal 6 ya berarti tanggal 6 bulan depan habisnya. Apakah setiap pendidik atau peserta didik hanya mendapatkan bantuan sebanyak 1 kali dalam 1 bulan? Ya, jadi misalkan dapatnya bulan Agustus ya hanya 1 kali aja gitu. Jadi nggak dikalikan. Misalkan dapatnya 15 giga langsung 3 bulan, enggak, tapi 15 giga setiap bulannya sampai dengan 3 bulan berturut-turut. Kemudian apakah ada proses entry maupun perpal untuk mendapatkan bantuan paket kuota data internet? Ya, ada proses entry yang dilakukan pengelola atau operator satuan pendidikan dan perpal oleh Pusdatin dan operator seluler. Jadi alurnya itu nanti sekolah yang mengajukan, diverifikasi, kemudian keluar SPTJM-nya, diupload, kemudian nanti diverifikasi lagi oleh Pusdatin dan operator seluler untuk divalidasi. Jika valid, maka nanti tinggal disalurkan, seperti itu.
apa saja persyaratan penerima bantuan paket kuota data internet di tahun 2021 ini? Ya, tadi ya, yang pertama adalah terdaftar dulu nih di aplikasi Dapodik ya untuk peserta didik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi untuk anak PAUD, SD, SMP, dan SMA itu yang pertama adalah terdaftar di aplikasi Dapodik. Kalau nggak terdaftar ya akan dapat. Kemudian memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik, orang tua, atau anggota keluarga atau wali. Jadi aktif nomornya ya, itu baru nanti didaftarkan. Kemudian pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar menengah. Jadi untuk gurunya itu terdaftar di aplikasi juga dan berstatus aktif dan memiliki nomor ponsel yang aktif. Kalau misalkan nomor ponsel yang tidak aktif, silakan hubungi petugas operatornya untuk menggantinya ya. Kemudian untuk mahasiswa itu ya silakan kalau sudah terdaftar di PDDI silakan langsung hubungi TU-nya ya. Terus memiliki KRS ya, kartu rencana studi pada semester berjalan dan memiliki nomor ponsel yang aktif. Dosen pun sama seperti itu, terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif, memiliki nomor registrasi dan memiliki nomor ponsel aktif. Terus di mana saya mendapatkan informasi daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dan tidak dapat diakses menggunakan bantuan paket kuota tadi. Ada beberapa web yang tidak bisa digunakan dan aplikasi yang tidak bisa digunakan ya. Kalian bisa langsung lihat di websitenya di kuotabelajar.kemendikbud.go.id. Di situ ada list beberapa halaman web yang tidak bisa diakses dan aplikasi serta video ya. Kemudian saya mendapat bantuan paket kuota berupa nomor baru atau nomor perdana yang dibagikan di sekolah, namun besar kuota tidak seperti yang diberikan. Nah, penyaluran kuota Kemendikbud tidak menuntut penerima bantuan menggunakan nomor baru atau nomor perdana, karena bantuan akan disalurkan langsung ke nomor handphonenya yang didaftarkan melalui Dapodik melalui serangkaian verifikasi dan validasi. Jadi, kalau misalkan ada yang dapat perdana, itu tidak harus menuntut seperti itu. Yang penting nomor teman-teman itu aktif dan tidak aktif dan masih berlaku jika di daftarkan, terverifikasi, maka bisa. Kemudian, bagaimana agar nomor saya terdaftar sebagai penerima bantuan kuota data internet pada bulan September dan November? Yang pertama tadi ya, tadi kan di atas sudah ya, teman-teman harus diverifikasi dulu nih sama operator sekolahnya atau sama pihak sekolah. Kalau misalkan teman-teman masih ragu saya dapat atau enggak, silakan tanyakan saja langsung ke pihak sekolahnya. Jika memang bingung, tanyakan ke wali kelasnya dulu, untuk wali kelasnya ntar menanyakan ke operatornya. Seperti itu. Yang 14, apakah nomor pasca bayar yang didaftarkan bisa mendapatkan program ini? Ya bisa ya. Jadi ini bisa untuk mendapatkan bantuan ini ya. Tidak hanya perbayar, program ini juga dapat diberikan untuk nomor pasca bayar yang didaftarkan ke pihak satuan pendidikan. Yang penting intinya adalah didaftarkan ke sekolah ya, agar nanti diverifikasi dan dibuatkan SPTJM lalu divalidasi oleh Kementerian Pendidikan. Bila nomor ponsel belum didaftarkan pada bulan pertama, penyaluran apa yang harus kampus untuk mendapatkan program bantuan paket kuota data kuota internet tadi ya. Jadi langsung lapor ke sekolah untuk didaftarkan. Ya sama, mahasiswa juga gitu, langsung dilaporkan untuk ke kampusnya untuk didaftarkan ya. Nomornya yang penting aktif. Terus bagaimana jaminan keamanan data pribadi peserta didik dan pendidik yang menerima program ini? Program ini telah menerapkan sistem perlindungan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi aman ya. Datanya insya Allah tidak akan bocor. Kemudian bantuan internet bisa digunakan untuk apa saja. Bantuan paket kuota data internet ini dapat digunakan untuk semua akses kecuali pada situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ada beberapa ya, seperti sosial media, kemudian game dan video aplikasi yang tercantum pada web kuota belajar.kemendikbud.go.id. Jadi teman-teman bisa dilihat saja di situ ada listnya. Kemudian yang terakhir 18, bagaimana bentuk pengawasan jika pelanggaran yang terjadi terkait bantuan kuota data internet. Nah, teman-teman bisa langsung laporkan ya. Di sini ada alamatnya, bisa langsung pusat panggilan di 177, bisa juga melalui ponsel atau posel ya, melalui email di pengaduan@kemendikbud.go.id atau langsung ke portalnya di kemendikbud.lapor.go.id. Kemudian di portal ULT-nya juga bisa di portal ULT kemendikbud.go.id. Silakan teman-teman jika menemui penyalahgunaan atau pelanggaran bisa langsung dilaporkan. Jadi itu teman-teman 18 hal yang sering ditanyakan oleh teman-teman terkait bantuan kuota data internet. Jika masih ada pertanyaan lain silahkan langsung tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.